Pada pembahasan sebelumnya, setelah merasa bahwa kehidupan damainya sedikit terancam, Xiao Tian akhirnya mengambil sebuah tindakan yang mana dia menghancurkan organisasi Gedung Awan Darah, sampai-sampai membuat pemimpin organisasi yang dijuluki Raja Pembunuh ketakutan karena informasi yang mereka dapat hanya menceritakan tentang kehidupan damai Xiao Tian layaknya seorang pangeran tak berguna tanpa tahu bahwa dia adalah seorang monster. Begitu selesai berurusan dengan Gedung Awan Darah, Xiao Tian dan Ling Er segera kembali, dan dalam perjalanan dengan sengaja Xiao Tian menjatuhkan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai tanda pengenal yang bertuliskan Hades. Seolah-olah tak terjadi apa-apa, dengan senyum bahagia di wajahnya, Xiao Tian segera mengajak Ling Er pulang agar mereka bisa menikmati makan malam. Selama perjalanan, mereka juga melakukan sedikit obrolan, terutama Xiao Tian yang membanggakan dirinya karena telah menghancurkan Gedung Awan Darah yang telah memaksa dirinya untuk mengambil tindakan. Alhasil, dengan tindakannya itu, secara tidak langsung dia juga berhasil menyelamatkan banyak orang tak bersalah. Penasaran dengan papan nama yang dijatuhkan sebelumnya, Ling Er mencoba menanyakannya, yang langsung dijawab bahwa itu hanyalah kode nama ketika dirinya berada di kampung halaman yang pastinya itu adalah bumi. Di kampung halamanku ada sebuah pepatah, Hades membiarkanmu mati pada jam ketiga, jadi siapa yang berani menjagamu sampai jam kelima, tambah Xiao Tian yang sedikit membuat Ling Er merasa tegang. Melihat itu, Xiao Tian segera mengelus kepalanya bersamaan dengan dia yang juga kembali mengingatkan Ling Er untuk tidak membicarakan tentang apa yang baru saja mereka lakukan pada orang lain. Dan pastinya Ling Er yang sudah benar-benar sangat terikat pada Xiao Tian hanya bisa setuju dengan pipinya yang merah merona karena malu diperlakukan seperti anak kecil. Namun meskipun dengan suara yang sangat kecil dia mencoba mengeluh, Xiao Tian segera membalasnya yang membuat dirinya ingat bahwa Xiao Tian adalah sosok yang bisa mendengar aliran darah sehingga mau sekecil apapun dia mengeluh pasti bisa didengar olehnya. Tak butuh lama, akhirnya mereka sampai di tempat Liu Yan dan yang lainnya. Sama seperti biasa, dia memulai aktingnya seolah-olah kepergian mereka berdua yang bisa dibilang cukup lama hanya untuk mencari sebuah benda pemberian Ziruyan sebagai tanda cinta untuk dirinya. Untungnya aku menemukan benda itu. Jika hilang, aku mungkin tidak dapat menahan amarah yang mulia, ucap Xiao Tian yang sekali lagi membuat Ling Er merasa kagum melihat seorang pangeran yang sama sekali tidak tersipu atau bahkan terengah-engah ketika dia berbohong. Alhasil, tanpa rasa curiga sedikit pun, mereka memutuskan untuk kembali. Di sepanjang jalan, Liu Yan mencoba mengobrol dengan Ling Er yang mana intinya sehubungan dengan sikap Xiao Tian yang menurutnya benar-benar seorang pangeran yang tidak berguna dan terlalu banyak omong kosong. Melihat kedekatan Ling Er hari ini membuat dirinya benar-benar merasa khawatir. Adapun alasan mengapa Liu Yan sampai sejauh itu karena ternyata Liu Yan dan Ling Er adalah kakak beradik meskipun belum dijelaskan apakah mereka saudari kandung atau bukan. Saudari Liu, bukankah ini baik-baik saja? Mari kita berhenti membicarakannya, ucap Ling Er yang berusaha menghentikan Liu Yan karena dia tahu Xiao Tian pasti mendengarnya. Namun sayangnya Liu Yan tidak menyadarinya dan terus mengatakan beberapa hal tentang kekhawatirannya terhadap Ling Er, apalagi kasus penculikan sebelumnya berhubungan dengan Gedung Awan Darah.
Mendengarnya, Ling Er akhirnya tahu bahwa kekhawatiran utama Liu Yan sehubungan dengan gedung awan darah karena semua itu juga berhubungan dengan tunangannya yang telah mati sebagai seorang pahlawan karena seorang diri berusaha menahan para pemburu gedung awan darah dan berhasil menyelamatkan orang-orang. Aku mendengar dari ibuku bahwa ketika saudari Liu memimpin pasukan untuk membantu, tunangannya berlumuran darah di pintu masuk kota. Dia jelas telah mati tetapi dia masih berdiri dengan kokoh. Bahkan Yang Mulia pernah berkata bahwa dia adalah tulang punggung Yan Agung, pikir Ling Er. Xiaotian yang mendengar pembicaraan mereka hanya bisa tersenyum senang yang pastinya hanya bisa membuat mereka yang melihatnya dibuat bingung. Keesokan harinya, Ling Er terlihat begitu sangat bersemangat saat dia berniat pergi menuju ke istana untuk menemui Xiaotian. Melihat itu, seorang pria yang ternyata adalah ayah dari Ling Er, yaitu Zhong Yangming, pastinya merasa bingung dan segera menanyainya. "Ayah, aku berencana pergi ke istana," jawab singkat Ling Er yang membuat kebingungan Yangming semakin dalam karena tak seperti biasanya, entah mengapa putrinya yang bisa dibilang tomboy dan tidak mementingkan penampilan, hari ini dia terlihat telah berdandan. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus mengobrol atau lebih tepatnya sedikit berdebat, yang mana menurut Yangming sikap yang ditunjukkan putrinya benar-benar terlalu perhatian pada Xiaotian, sehingga berhubung saat ini Xiaotian sedang tinggal di dalam istana, dia menyuruh putrinya untuk tidak terlalu khawatir seperti itu dan menyerahkan perlindungan Xiaotian pada para penjaga. Namun satu hal yang pasti, hanya bermodalkan rumor-rumor yang dia dengar, Yangming mulai beranggapan bahwa Xiaotian hanyalah seorang pangeran yang rakus akan kesenangan, sehingga sebisa mungkin sebagai seorang ayah dia berusaha meyakinkan putrinya untuk tidak terlalu terlibat dengannya. Namun sayangnya, bukannya menurut, Ling Er malah mulai kesal pada ayahnya yang telah menjelek-jelekan Xiaotian, sehingga dengan alasan bahwa sang permaisuri telah menyuruhnya untuk menjaga sang pangeran tanpa memperdulikan pendapat ayahnya, dia tetap pergi menuju istana, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Yangming semakin bingung karena kemarin terlihat jelas putrinya sangat menolak Xiaotian dan berusaha meyakinkan ibunya untuk membatalkan perintah penjagaan. Sementara itu di istana, seperti biasa Xiaotian terlihat sedang menikmati hari damainya dengan beberapa penjaga dan juga pelayan yang melayaninya. Dia benar-benar sangat menikmati kehidupannya itu, yang membuat Liu Yan kembali merasa kesal karena ketika istrinya sedang berbaris dan pergi ke garis depan untuk berperang, suaminya malah sedang bersenang-senang. Tak butuh lama, Ling Er sampai dan penampilan barunya hanya bisa membuat semua orang terkejut, khususnya Liu Yan yang benar-benar mengenal karakter Ling Er. Adapun Xiaotian, dia benar-benar terlihat tidak terlalu senang, apalagi ketika ditanya, Ling Er hanya menjawab bahwa itu merupakan tugasnya yang diberikan oleh Yang Mulia. Tetap tenang dan tetap di sana, jangan terlalu ikut campur. Siapa yang ingin dilindungi olehmu, ucap Xiaotian karena dia sendiri khawatir jika Ling Er selalu mengikuti dirinya, mungkin suatu hari dia akan salah berbicara dan mengeksposnya. Melihat itu, Liu Yan mengira bahwa kali ini sang pangeran benar-benar telah mencari kematian karena bersikap kasar seperti itu terhadap Ling Er. Namun sekali lagi, dia hanya bisa dibuat terkejut karena respon yang diberikan Ling Er benar-benar berkebalikan dari sifat aslinya, yang mana dengan keras kepala dia menolak perintah Xiaotian dan berkata akan tetap tinggal untuk menjalankan perintah Yang Mulia.
Melihat tatapan Ling Er yang seperti seorang wanita yang sedang jatuh cinta, Liu Yan akhirnya menganggap bahwa semuanya benar-benar telah berakhir karena Ling Er mungkin benar-benar telah rusak. Adapun Xiao Tian, dia yang tahu tak mungkin bisa menyingkirkan Ling Er, memutuskan untuk melanjutkan hari santainya seolah-olah hidupnya benar-benar tak memiliki beban. Sambil menjaga sang pangeran, akhirnya berita tentang hancurnya Gedung Awan Darah tiba. Meskipun terkejut, Liu Yan juga sedikit ragu akan kebenarannya. Namun akhirnya mau tak mau dia hanya bisa percaya karena salah satu bawahannya yang melapor mengatakan bahwa menurut informasi seseorang benar-benar melihat sebuah pulau kecil yang diduga sebagai senjata spiritual yang jatuh dari langit dan menghantam Gunung Luyang dengan tanda Gedung Awan Darah digantung di senjata tersebut. Karena penasaran, Ling Er mendekat dan bertanya yang langsung dijawab bahwa cabang dari Gedung Awan Darah telah hancur. Melihat respon Ling Er yang terlihat biasa-biasa saja, pastinya hanya bisa membuat Liu Yan terkejut sekaligus bingung. Dan begitu dia bertanya mengapa Ling Er sama sekali tidak terkejut, barulah dia menyadari tentang kesalahannya itu. Jadi cabang Gedung Awan Darah telah hancur. Sungguh itu berita yang bagus. Aku benar-benar tidak menyadarinya barusan, ucap Ling Er dengan sikap canggungnya yang bahkan membuat Xiao Tian mulai memperhatikannya dengan seksama untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Setelah itu Liu Yan terus membicarakan tentang masalah Gedung Awan Darah yang mana meskipun dia senang cabang Gedung Awan Darah telah dihancurkan, tetapi dia yang pada dasarnya belum mengetahui bahwa markas Gedung Awan Darah juga telah dihancurkan hanya bisa merasa cemas, apalagi saat ini Yang Mulia Ratu juga sedang berada di medan perang utara, sehingga jika Raja Pembunuh sampai mengambil sebuah tindakan, kekacauan besar tak mungkin bisa dihindari. Mendengar nama Raja Pembunuh, seketika Ling Er mulai tertawa karena dia adalah satu-satunya orang yang melihat Raja Pembunuh diperlakukan seperti seekor anak ayam oleh Xiao Tian. Namun pastinya Liu Yan kembali dibuat terkejut karena di situasi serius seperti itu masih sempat-sempatnya Ling Er bisa tertawa karena umumnya seharusnya Ling Er menjadi khawatir dan segera pergi ke Xinjing Utara untuk melaporkan situasinya pada ibunya serta Yang Mulia. Mayor Jenderal, apa yang sedang kau tertawakan? Tanya Liu Yan yang kembali menyadarkan Ling Er. Benar-benar bingung harus menjawab apa, Ling Er pada akhirnya berniat menjelaskan tentang kebenarannya. Tetapi pastinya Xiao Tian tak mungkin tinggal diam sehingga dia segera mendekat dan memukul kepalanya. Aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas dari samping. Bagaimana pantas bagimu untuk tetap memiliki senyum dalam menghadapi krisis nasional, ucap Xiao Tian dengan sikap yang benar-benar tegas. Bahkan setelah itu, dia juga berusaha menasehati Liu Yan untuk tidak terlalu menanggap serius omong kosong Ling Er, serta berusaha meyakinkan Liu Yan untuk tidak terlalu khawatir tentang masalah Gedung Awan Darah. Meskipun bingung, Liu Yan ingin mengatakan sesuatu. Namun sayangnya Xiao Tian sama sekali tak memberikan kesempatan, sampai-sampai dia juga berkata akan mendidik Ling Er dengan benar agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Jika kau masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, kau dapat pergi dan melakukannya terlebih dahulu, tambah Xiao Tian sebelum akhirnya dia berjalan pergi bersama Ling Er. Melihat semua itu, pastinya Liu Yan dan para gadis lainnya hanya bisa bingung, khususnya pada sikap Ling Er yang benar-benar sangat penurut, padahal keduanya baru mengenal setidaknya 2 hari.
Menganggap bahwa masalahnya lebih besar dari apa yang dia pikirkan, Liu Yan lantas segera menyuruh bawahannya untuk menulis surat untuk memberitahu Li Xuang dan juga Ziru Yan atau Yang Mulia Permaisuri tentang situasinya, khususnya keadaan Ling Er. Xiao Tian yang membawa Ling Er pergi segera memarahinya yang dengan ceroboh baru saja akan mengungkap identitasnya sebagai orang yang telah menghancurkan gedung awan darah. Oleh karena itu, dia berusaha meminta Ling Er untuk meninggalkan dirinya seorang diri karena dengan itu dirinya bisa bersantai dan menikmati masa pensiun. Ling Er hanya bisa meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya memang salah sehingga dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Namun sayangnya Xiao Tian sama sekali tak mau mempercayai itu. Alhasil Ling Er yang bisa dikatakan telah menaruh minat pada Xiao Tian segera berlutut dan memohon agar Xiao Tian mau menerimanya sebagai murid karena dirinya ingin menjadi kuat juga. Sudah pasti Xiao Tian berusaha menolaknya dengan alasan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu cara berlatih dan kekuatannya itu berhubungan dengan reinkarnasinya. Bagaimana mungkin? Pangeran, Anda begitu kuat, jadi bagaimana mungkin Anda tidak tahu cara berlatih? Tuan Pangeran, aku sudah dewasa, aku bukan anak kecil, jadi tolong jangan membodohiku seperti itu, teriak Ling Er yang benar-benar tak mempercayai kata-kata Xiao Tian. Adapun Xiao Tian, dia juga masih terus berusaha menolak permintaan Ling Er sebelum akhirnya pergi meninggalkannya. Meskipun telah ditolak, Ling Er tidak menyerah begitu saja sehingga hari-hari berikutnya dia terus berusaha berada di dekat Xiao Tian. Dan Xiao Tian dia juga tidak terlalu memperdulikannya karena dia mungkin tahu seberapa keras kepala Ling Er. Setelah itu kehidupan damai Xiao Tian benar-benar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bahkan setengah bulan telah berlalu dengan cepat. Ketika dia sedang menikmati daging panggang di Gunung Xingyan, terlihat ada seseorang yang datang tergesa-gesa yang ternyata ingin memberi kabar tentang gedung awan darah. Tepatnya menurut berita terbaru Pavilion Tianji, organisasi pembunuh nomor 1 di Gurun Selatan yang pastinya gedung awan darah benar-benar telah dihancurkan oleh orang kuat misterius. Bahkan raja pembunuh, pemakan jantung, dan Skull Splitter semuanya telah mati. Mendengar semua itu membuat Liu Yan merasa seperti tersambar petir karena dia sendiri benar-benar tak menyangka kekhawatirannya selama setengah bulan terakhir ternyata sia-sia. Melihat komandan mereka seperti itu, yang lainnya berusaha menenangkannya karena berita tersebut memang benar adanya dan lebih tepatnya gedung awan darah telah hancur setengah bulan yang lalu. Setelah mendengar secara detail ceritanya, Liu Yan hanya bisa menangis bahagia karena akhirnya ada seseorang yang berhasil membalaskan dendam tunangannya yang telah meninggal sehingga dia benar-benar sangat berterima kasih tanpa tahu bahwa orang yang sedang dibicarakan adalah Xiao Tian. Sama seperti Liu Yan, Ling Er yang juga mendengarnya ikut mengucapkan terima kasih yang langsung dijawab bahwa semua itu tidak perlu karena itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Meskipun pada kenyataannya secara diam-diam Xiao Tian masih mau menerima rasa terima kasih Liu Yan. Sementara itu di sebuah tempat, tepatnya di lokasi di mana gedung awan darah jatuh, tiba-tiba muncul sebuah portal dan keluar dua orang pria misterius. Satu seorang lelaki tua dan satunya lagi lelaki muda yang mana mereka bisa dikatakan sebagai seorang guru dan juga murid. Melihat bekas-bekas reruntuhan gedung awan darah, sang murid lantas bertanya, apakah semua itu dilakukan oleh dinasti Yan Agung?
Menanggapi itu, sang guru menjelaskan bahwa semuanya masih belum jelas, apalagi dia sangat yakin tidak mungkin bagi dinasti Yan Agung memiliki kemampuan seperti itu. Ayo pergi, sekarang Ziruyan sedang ditahan oleh teman lamaku. Ini waktu yang tepat bagi kita untuk bertindak, ucap sang guru saat mereka kembali memasuki portal. Dan ketika ditanya tujuannya, sang guru menjawab bahwa mereka akan pergi ke Gunung Xingyan. Sementara itu di perbatasan utara, di atas benteng, Ziruyan dan Li Shuang terlihat sedang mengamati kelompok musuh. Namun keduanya terlihat sangat santai karena selain pertarungannya yang belum dimulai, Ziruyan sendiri sangat yakin bahwa mereka bisa dengan mudah mengatasinya. Apalagi di pertarungan terakhir, mereka telah berhasil memukul mundur lawan. Tiba-tiba seseorang datang dan ternyata orang tersebut ingin menyerahkan sebuah surat yang pastinya dikirim oleh Liu Yan. Begitu membacanya, keduanya terlihat cukup terkejut mengetahui bahwa gedung awan darah cabang dinasti Yan Agung telah dihancurkan oleh orang kuat misterius. Dan begitu Li Shuang membaca surat yang berisi tentang keadaan putrinya, dia benar-benar terkejut sekaligus kesal. Karena penasaran, Ziruyan mengambil suratnya dan membacanya, yang mana itu tertulis jelas bahwa Ling Er telah kecanduan akan maskulinitas Xiaotian, bahkan dia berdandan setiap hari dan bersedia menemaninya. Bukannya ikut marah karena suaminya dekat dengan wanita lain, Ziruyan malah menjadi penasaran apakah memang benar suaminya memiliki pesona yang luar biasa seperti itu. Dan ketika dia mengingat-ingat kembali wajah suaminya ketika bangun tidur, mau tak mau Ziruyan mengakui bahwa wajah suaminya memang cukup tampan. Jadi siapa? Jika aku tidak memukul pantatmu saat kembali, aku bukanlah ibumu, ucap kesal Li Shuang. Tiba-tiba musuh akhirnya menyerang dan mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Jia Shu. Melihat itu, Li Shuang segera menyuruh Ziruyan untuk menyerahkan yang lainnya pada dirinya sehingga Ziruyan bisa fokus menghadapi Jia Shu. Setelah itu, tanpa berbasa-basi lagi, Ziruyan segera melesat ke arah Jia Shu dan melepaskan sebuah serangan dengan pedang di tangannya. Sayang sekali, karena kebodohanmu sendiri, masa depan negara barbar akan hancur di tanganmu, ucap Ziruyan. Sudah pasti dengan kemampuan Jia Shu tidak mungkin dia sepenuhnya bisa menahan serangan Ziruyan. Namun tampaknya dia telah menyiapkan sesuatu yang mana setelah itu dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda yang mirip seperti tengkorak manusia. Dan menggunakan benda tersebut beserta seluruh kemampuannya, dia segera mengaktifkan sebuah formasi penyegelan yang langsung menyegel Ziruyan. Untuk formasinya sendiri bisa disebut sebagai formasi roh penyegel darah pembakaran. Meskipun dirinya telah disegel, Ziruyan masih bisa bersikap tenang. Sebaliknya, dia mencoba mencari tahu alasan dibalik tindakan Jia Shu yang menurutnya terlalu berlebihan. Dari apa yang dikatakan Jia Shu, dari awal menyerang, dia tidak berharap menang karena tujuannya adalah mengaktifkan formasi roh penyegel darah pembakaran untuk menyegel Ziruyan, dan itu setidaknya akan bertahan sekitar 10,5 hari. Adapun alasan yang mendorong semua itu karena kuil jiwa hitam telah menawarkan harga yang benar-benar tak bisa ditolak. Sepertinya saat ini lelaki tua itu dari aula jiwa hitam, yaitu Rawa Racun, telah tiba di wilayah Yan Agung. Aku hanya bisa kasihan pada orang-orang kota kekaisaran Yan Agung, tambah Jia Shu, yang mana hal itu benar-benar membuat Ziruyan sangat marah. Sementara itu di sisi lain,
bersama dengan pasukannya, Li Xuang terus membantai bawahan Jiaxu, yaitu orang-orang barbar yang berusaha menerobos tembok. Melihat keadaan ratunya, Li Xuang berniat membantu, namun dia segera dihentikan oleh Ziruyan karena prioritas utama mereka sekarang adalah mencegah musuh menerobos. Di dalam formasi roh penyegel darah pembakaran, Ziruyan berusaha mempertahankan ketenangannya. Bahkan dia mulai duduk bermeditasi. Adapun Jiaxu, sebisa mungkin dia berusaha memprovokasi Ziruyan dengan mengatakan beberapa hal, termasuk masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh dinasti Yan Agung, seperti ancaman balas dendam Gedung Awan Darah, karena bagaimanapun juga, untuk saat ini, Ziruyan dan juga yang lainnya baru menerima berita tentang cabang Gedung Awan Darah yang hancur. Meskipun terdengar sangat menyebalkan, sebisa mungkin Ziruyan berusaha menenangkan diri dan mulai berkonsentrasi untuk menemukan jalan keluar agar dirinya bisa secepatnya kembali untuk meminimalkan kerugian. Di sisi lain, Xiao Tian baru saja selesai menyantap babi bakarnya dengan perasaan yang benar-benar puas karena rasanya sendiri menurutnya jauh lebih nikmat ketimbang babi hutan yang pernah dia makan, yang kemungkinan besar merujuk ke babi hutan di bumi. Meskipun Ling Er benar-benar terkejut dengan nafsu makan Xiao Tian sendiri tak begitu memperdulikannya dan hanya berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja karena pencernaannya sangatlah baik, meskipun sebagian besar alasannya berhubungan dengan kondisi tubuhnya yang terlalu kuat sehingga dia juga harus terus makan untuk menjaga energi. Puas dengan makanannya, Xiao Tian mulai mengagumi pemandangan di sekitar yang menurutnya sangatlah bagus, apalagi jika dia bisa mengontraknya untuk dijadikan sebagai peternakan. Sadar bahwa Liu Yan tidak ada, Xiao Tian lantas menanyakannya, yang dijawab bahwa Ling Er telah menyuruhnya pergi ke kota Xingyan untuk membawa kembali anggur Xingyan agar dirinya bisa mencicipinya. Sedikit info, untuk kedepannya, untuk penyebutan mantan tunangan Liu Yan yang sudah meninggal, mungkin kita akan menggantinya menjadi mantan suaminya karena kedengarannya sebutan itu terdengar lebih cocok. Apalagi belum dijelaskan juga apakah Liu Yan hanya bertunangan atau sudah menikah dengan mantan kekasihnya. Membicarakan kota Xingyan, Xiao Tian mulai membahas tentang mantan suami Liu Yan yang mati mempertahankan kota. Menanggapi itu, Ling Er berkata bahwa mungkin Liu Yan juga ingin memberitahu suaminya tentang kehancuran Gedung Awan Darah, sehingga dia menyuruhnya untuk mengambil anggur sekaligus memberinya waktu untuk pergi ke makam suaminya. Melihat respon Xiao Tian yang tampak tidak puas, Ling Er hanya bisa meminta maaf karena telah membuat keputusan sendiri. Namun pastinya, Xiao Tian sama sekali tak mempermasalahkan hal itu. Justru sebaliknya, dia menjadi semakin tertarik dengan kota Xingyan, termasuk anggurnya yang katanya memiliki rasa unik karena diseduh dengan air mata pegunungan. Pimpin jalan, aku akan pergi ke kota Xingyan untuk kunjungan lapangan, ucap Xiao Tian. Sebelum benar-benar pergi, Ling Er mencoba bertanya, apa yang harus mereka lakukan jika mereka saling bersilangan dengan Liu Yan. Menanggapi itu, Xiao Tian lantas menyuruh para gadis-gadis lainnya untuk tetap tinggal, sementara dia akan pergi ke kota hanya dengan Ling Er. Sehingga setelah sekitar setengah jam mereka belum melihat dirinya maupun Liu Yan, mereka semua diperbolehkan untuk kembali ke istana. Awalnya, para gadis-gadis sedikit ragu karena tugas mereka untuk melindungi sang pangeran.
Namun pada akhirnya mereka menurut setelah Xiao Tian mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan alasan bahwa Ling Er sudah lebih dari cukup untuk mengawalnya karena bagaimanapun juga kekuatannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan mereka semua yang digabungkan menjadi satu. Perlakukan saja seolah-olah kalian memiliki setengah hari libur. Istirahatlah yang baik dan anggap saja istirahat ini sebagai dari kerja kalian, tambah Xiao Tian sebelum akhirnya dia pergi. Sementara itu di pintu masuk kota Xingyan, ternyata Liu Yan sedang diserang oleh seseorang. Adapun identitas dari orang yang menyerang, ternyata mereka adalah anggota dari Aula Jiwa Hitam. Untuk namanya, si Pak Tua Xiang Yuanbai yang menyandang gelar rawa racun dan juga anggota Sheikh Evil dari Aula Jiwa Hitam. Untuk yang satunya lagi, dia merupakan murid Xiang Yuanbai yang bernama Gu Hongmao. Mudahnya, mereka berdua merupakan orang yang sebelumnya dikatakan Jiashu. Melihat sosok keduanya, Liu Yan langsung tahu tentang identitasnya sehingga dia sangat yakin tampaknya Aula Jiwa Hitam telah bekerja sama dengan kerajaan barbar. Tak ingin membuang waktu, Yuanbai segera menyuruh muridnya untuk menyingkirkan Liu Yan dan sebisa mungkin semuanya dilakukan serapi mungkin tanpa ada yang mengetahuinya karena ternyata mereka sedang menyiapkan sebuah rencana dan itu pengorbanan darah yang melibatkan orang-orang di kota Xingyan. Menanggapi perintah masternya, Hongmao segera menyerang. Dengan susah payah, Liu Yan berusaha menangkis serangan yang datang. Namun dengan kondisinya yang lemah dan terluka, dengan mudah dia kembali dihempaskan oleh Hongmao. Akan tetapi ketika Hongmao berniat memberikan pukulan terakhir dan dia juga pasrah akan nasibnya untuk bertemu dengan mendiang suaminya, tiba-tiba datang sebuah serangan misterius yang langsung menghempaskan Hongmao ke belakang. Liu Yan yang sedang menunggu namun dia masih belum merasakan sakit, akhirnya membuka matanya. Dan alangkah terkejutnya begitu melihat pangeran ada di sampingnya. Gadis kecil, potong dia, ucap Xiao Tian sehingga tanpa berbasa-basi lagi, Ling Er mulai menyerang. Sementara itu, Liu Yan yang awalnya mengira telah diselamatkan oleh sang pangeran, pada akhirnya dia sangat yakin Ling Er lah yang telah menyelamatkan dirinya tanpa tahu bahwa tebakan pertamanya lah yang benar. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Xiao Tian segera membuka mulut Liu Yan dan menyuruh Huang Cai untuk mengeluarkan pil atau obat yang sebelumnya dia dapat dari organisasi Gedung Awan Darah, yang mana tindakannya itu sedikit mengubah pandangan Liu Yan terhadap dirinya. Setelah itu, Liu Yan menyarankan agar sebaiknya Xiao Tian pergi melarikan diri bersama dengan Ling Er karena dia sangat yakin Ling Er tak mungkin bisa menang melawan Yuanbai yang sudah berada di tingkat ke-7 ranah awakening. Sedikit berbeda dengan penilaian Liu Yan ketika ditanya apakah lelaki tua di depan sangat kuat. Dari hasil analisa Wang Cai, target sebenarnya berada di puncak ke-8 ranah awakening. Selain itu, atribut auranya merupakan campuran air dan racun. Namun satu hal yang pasti, di hadapan Xiao Tian, Yuanbai hanyalah kehidupan yang rapuh dan miskin. Melihat situasinya, Xiao Tian benar-benar bingung harus berbuat apa karena dia sendiri tahu Ling Er hanya berada di lapisan ketiga ranah breaking space. Ditambah dengan adanya Liu Yan membuat dirinya benar-benar ragu untuk turun tangan mengingat Liu Yan merupakan seorang veteran yang mematuhi perintah permaisuri. Di saat Xiao Tian sedang serius memikirkan semua itu, Liu Yan yang berpikir sedang ketakutan mencoba meyakinkan Xiao Tian untuk tetap tenang.
Adapun Xiao Tian, dia malah menanyakan kondisi Liu Yan, yang mana dengan itu Liu Yan baru sadar bahwa semua lukanya telah sembuh total, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya seberapa mahalkah obat yang pangeran berikan pada dirinya. Sekali lagi Liu Yan menyuruh Xiao Tian untuk pergi, sementara dirinya akan menahan musuh bersama dengan Ling Er. Di saat itulah secara tak terduga Ling Er menggunakan salah satu teknik andalannya, yaitu prototipe niat pedang. Mudahnya, ketika prototipe niat pedang digunakan, itu bisa dengan mudah mengalahkan musuh di ranah yang sama, yang mana hal itu benar-benar membuat Hong Mao mulai cemas, sehingga setiap serangannya mulai kacau juga. Mendapat peluang seperti itu, Ling Er segera melepaskan sebuah tebasan yang mana kali ini benar-benar berhasil mengenai Hong Mao. Tetapi sayangnya, ketika dia ingin membunuhnya, Yuan Bai akhirnya ikut campur dengan melepaskan racunnya yang berbentuk ular hitam. Alhasil, Ling Er hanya bisa menghindar, bahkan sampai menjatuhkan senjatanya. Melihat kecerobohan muridnya, Yuan Bai sedikit menegurnya sebelum akhirnya dia mulai melontarkan beberapa kata untuk memuji keberanian Ling Er yang tidak melarikan diri. Sehubungan dengan Xiao Tian, dia sedikit mulai tertarik karena sang permaisuri mau menjadikannya sebagai suaminya meskipun dia hanyalah orang biasa. Sungguh malang kedua lelaki itu karena tidak tahu betapa menakutkannya sang pangeran, pikir Ling Er melihat omong kosong Yuan Bai. Karena masih ada Liu Yan, Xiao Tian tak berani bertindak secara langsung, sehingga pertama-tama dia bertindak seolah-olah ketakutan mengetahui bahwa lawannya adalah orang yang memiliki julukan rawa racun. Oleh karena itu, dia berusaha membuat kesepakatan dengan Yun Bai yang mana dirinya akan menukar rahasia permaisuri untuk hidupnya. Melihat itu, Ling Er hanya bisa memuji akting Xiao Tian yang benar-benar sangat natural sampai-sampai bisa menipu Liu Yan, dan ketika dia ingin memprotesnya, Ling Er segera menghentikannya. Saudari Liu, jangan bertindak gegabah. Sang pangeran pasti punya pertimbangan sendiri dalam melakukannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku ceritakan sekarang, ucap Ling Er yang pastinya hanya bisa membuat Liu Yan terkejut. Tak disangka Yuan Bai menerima tawaran Xiao Tian, bahkan sampai berjanji akan menyelamatkan hidup Xiao Tian asalkan dia bisa berhasil mendapatkan rahasia permaisuri. Sebelum benar-benar melakukannya, Xiao Tian meminta Ling Er dan Liu Yan dibiarkan pergi sebagai jaminan kalau Yuan Bai mengingkari janji. Namun sayangnya, semuanya tak sesuai dengan apa yang diharapkan Xiao Tian dan juga Ling Er, karena Liu Yan yang berpikir bahwa Xiao Tian rela mengorbankan dirinya agar mereka berdua bisa selamat, dia benar-benar menolak usulan tersebut dan bersikeras akan tetap tinggal. Tak begitu peduli dengan kesepakatan yang mereka buat, Yuan Bai yang sudah tak sabar menyuruh Xiao Tian untuk segera mengatakannya. Namun di situ dia membuat kesalahan yang cukup fatal, yang mana dengan bodohnya dia berkata, "Hanya ada satu pilihan di depanmu saat ini. Katakan semua yang kau tahu. Jika isi dari apa yang kau katakan membuat orang tua ini bahagia, tidak apa-apa bagiku untuk menjaga nyawa anjingmu yang tidak berguna itu untuk melayaniku." Seketika amarah Xiao Tian segera membara melihat harga dirinya benar-benar direndahkan. Dan pastinya kekuatan yang dia lepaskan amat besar sampai-sampai membelah tanah dan beberapa pegunungan, dan pastinya hanya bisa membuat Yuan Bai gemetar ketakutan. "Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kalian tidak pernah mau mendengarkan ketika aku berbicara dengan baik," ucap Xiao Tian saat dia mulai berjalan mendekati Yuan Bai.
Ketika amarahnya sedikit mereda, dia mulai menampar Yuan Bai bersama dengan dia yang juga memberikan beberapa patah kata seolah-olah sedang mengajari seorang penjahat, yang mana hal itu pastinya hanya bisa membuat Ling Er dan Liu Yan membeku di tempat. Bingung pada apa yang baru saja dia lihat, Liu Yan yang masih sedikit ragu lantas menanyakannya. Menanggapi itu, Ling Er mulai menjelaskan bahwa seperti itulah sifat asli sang pangeran yang benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, dia meminta agar Liu Yan tidak membocorkan informasi tentang kekuatan pangeran, khususnya pada Yang Mulia Permaisuri. Setelah penjelasan singkat itu, Liu Yan akhirnya memahami arti di balik perubahan sikap Ling Er. Tak lupa dia juga menanyakan tentang kehancuran gedung awan darah yang benar-benar membuatnya sangat terkejut pada kekuatan Xiao Tian yang benar-benar sangat kuat. Ketika sedang mengamati sosok Xiao Tian, melihat Yuan Bai mulai mengaktifkan sebuah teknik, Liu Yan segera berteriak menyuruh Xiao Tian untuk mundur. Tetapi sayangnya, semuanya sudah terlambat karena Yuan Bai telah selesai mengaktifkan tekniknya, yang mana setelah dia mengambil jarak, sebuah rawa beracun tercipta yang mulai menenggelamkan Xiao Tian. Xiao Tian ini adalah rawa racun neter yang tidak suci yang tercipta setelah membakar hidup lelaki tua ini, jadi kau bisa menikmatinya. Sekalinya kau terjebak, kulitmu akan mulai bernanah, dagingmu akan berkarat, dan tulangmu akan menjadi rapuh seperti arang. Semakin kau berusaha, semakin dalam kau tenggelam dan semakin cepat pula racun akan menyerang tubuhmu, teriak Yuan Bai yang sangat yakin bahwa rencananya itu akan berhasil melenyapkan Xiao Tian hanya karena ranah Shine tahap ke-10 saja tidak dapat mencegah racun miliknya. Melihat keadaan sang pangeran, Liu Yan mulai cemas sehingga dia berusaha mengajak Ling Er untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, Ling Er yang telah melihat secara langsung seberapa mengerikannya kekuatan Xiao Tian masih menunjukkan sikap tenang saat dia berusaha meyakinkan Liu Yan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Benar saja. Tak butuh lama, Xiao Tian bisa keluar tanpa adanya goresan sedikit pun, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat semua orang terkejut kecuali Ling Er. Bahkan setelahnya, dengan tingkah konyolnya, dia segera memuji Yuan Bai yang rela membakar hidupnya sendiri hanya untuk menciptakan rawa beracun tersebut yang tak lebih dari sekedar eksfoliasi. Untuk eksfoliasi sendiri bisa diartikan sebagai proses mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran yang menempel di permukaan kulit. Mengingat kepercayaan diri Yuan Bai sebelumnya, Xiao Tian benar-benar penasaran seberapa kuat rawa racun tersebut sehingga dia segera berjalan mendekati Hong Mao kemudian mengambilnya untuk dijadikan sebagai kelinci percobaan. Hong Mao hanya bisa meronta-ronta, bahkan dia mencoba menusuk Xiao Tian menggunakan pisau tepat di wajahnya. Namun sayangnya, pisau tersebut langsung hancur berkeping-keping. Begitu Xiao Tian melempar Hong Mao ke dalam rawa beracun, efeknya benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan Yuan Bai sebelumnya. Namun hal itu malah membuat Xiao Tian semakin tertarik sampai-sampai dia mencoba menggunakan racun dari rawa sebagai master muka, yang mana hal itu pastinya hanya bisa membuat Yuan Bai semakin gemetar ketakutan. Gadis kecil, bagaimana hasilnya? Apakah putih atau lembut? Ucap Xiao Tian mencoba meminta pendapat Ling Er yang malah hanya bisa membuat Ling Er terheran-heran karena di situasi seperti ini masih sempat-sempatnya Xiao Tian memikirkan tentang kecantikan meskipun orangnya sendiri menjelaskan bahwa semua itu perlu karena jika dirinya semakin tampan semakin mudah pula dia merayu istrinya. Kembali lagi ke Yuan Bai.
Xiao Tian mencoba bertanya berapa banyak hidupnya yang masih tersisa. Adapun alasannya, semua itu benar-benar berhubungan dengan rawa racun neter yang katanya memiliki perawatan kulit dan efek pemutih yang sangat baik untuk dirinya. Oleh karena itu, sebagai belas kasih, Xiao Tian memutuskan untuk tidak membunuh Yuan Bai asalkan Yuan Bai bersedia melayaninya. Jika aku memberimu ramuan yang memperpanjang hidup, apakah kau selalu dapat membuat lumpur perawatan kulit ini, tambah Xiao Tian? Tak disangka kata-kata Xiao Tian malah membuat Yuan Bai benar-benar kena mental sehingga dia yang merasa harga dirinya telah diinjak-injak namun dia juga sadar tak mungkin bisa melawan, malah mengambil sebuah tindakan konyol dengan menampar kepalanya sendiri yang membuatnya mati bunuh diri. Ling Er dan Liu Yan benar-benar bingung harus bereaksi seperti apa karena bahkan salah satu dari Six Evil dari Aula Jiwa Hitam memutuskan untuk bunuh diri setelah mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan Xiao Tian. Adapun Xiao Tian sendiri, dia malah bersikap seolah-olah tidak mengetahui jalan pikiran Yuan Bai, padahal dengan tulus dia mencoba menyelamatkan hidupnya. Ling Er yang benar-benar paham karakter Xiao Tian seperti apa, memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya karena hal terpenting sekarang adalah bagaimana mereka bisa menghancurkan mayat Yuan Bai dan menghapus semua jejak. Apalagi jika rawa racun neter dibiarkan begitu saja, itu akan sangat berbahaya. Sudah pasti untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu, Xiao Tian menggunakan cara yang cukup ekstrim yang mana setelah mengonfirmasi dan yakin bahwa di balik bukit adalah kota Xingyan, dia segera mengambil sebuah ancang-ancang dan melepaskan sebuah pukulan yang mana tak hanya menghapus jejak-jejak mayat Yuan Bai serta rawa racun neter, dia juga berhasil meratakan bukit di depan serta beberapa gunung di sekitar sehingga jalan menuju kota benar-benar rata. Dan dari kesimpulan yang didapat, kemungkinan besar meskipun sebelumnya dikatakan Liu Yan diserang di pintu masuk kota, jaraknya sendiri cukup jauh dari kota karena mungkin dia sebenarnya sedang berjalan kembali ke hutan sebelum diserang oleh keduanya. Bukankah ini bagus? Rawa racun sudah hilang dan dua gunung yang tidak sengaja aku injak juga sudah hilang. Dengan begitu, siapapun yang datang mereka tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi, ucap Xiao Tian dengan santainya seolah-olah semua itu merupakan hal yang normal. Ingat bahwa mungkin orang-orang di kota telah melihat apa yang dia lakukan benar-benar membuat Xiao Tian mulai panik. Tetapi untungnya Liu Yan segera menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja karena ada lingkaran pertahanan di luar kota yang memiliki beberapa fungsi, di antaranya mencegah orang-orang di dalam melihat dengan jelas keluar. Mendengar itu, Xiao Tian akhirnya bisa menghela nafas lega dan setelah itu dia memutuskan untuk kembali ke hutan dan menyuruh Liu Yan untuk menangani urusan kota terlebih dahulu dan tak lupa untuk membawa kembali anggurnya. Setelah Xiao Tian dan Ling Er pergi, tak butuh lama orang-orang dari kota yang dipimpin wali kota mulai berdatangan dan masing-masing di antara mereka membawa senjata atau lebih tepatnya alat-alat pertanian. Meskipun awalnya mereka benar-benar bingung karena gunungnya menghilang, sebisa mungkin Liu Yan mencoba menenangkan mereka dan meyakinkan mereka bahwa kota sudah aman sehingga meskipun mereka masih penasaran, mereka akhirnya kembali ke kota. Perlu diingat, kota Xingyan bukanlah ibu kota dinasti Yan Agung, sehingga alasan lain mengapa Xiao Tian menghilangkan beberapa gunung sebelumnya semata-mata untuk membuat jalur transportasi, sehingga dengan begitu perjalanan dari kota Xingyan menuju ibu kota jauh lebih mudah dan cepat.
Setelah berkumpul kembali, malam harinya mereka memutuskan untuk kembali. Di sepanjang jalan, dengan penuh semangat, Ling Er mulai menceritakan tentang kisahnya saat mengikuti Xiao Tian menghancurkan gedung awan darah. Karena Ling Er juga menceritakan tentang Xiao Tian yang bisa mendengar suara darah mengalir, membuat Liu Yan menjadi penasaran apakah mungkin sang pangeran bisa mendengar apa yang selama ini mereka bicarakan secara diam-diam. Tentu saja aku bisa mendengarnya. Bukankah kau selalu mengeluh ketika sampai di rumah bahwa aku adalah pria pembawa malapetaka yang merayu Yang Mulia dengan kejantanannya, ucap Xiao Tian yang benar-benar membuat Liu Yan sangat-sangat terkejut sehingga dia segera meminta maaf. Xiao Tian sendiri tidak terlalu memikirkan tentang semua itu sehingga dengan mudah dia memaafkannya. Adapun Ling Er, dia malah mulai menggoda saudarinya. Namun di detik berikutnya, mereka baru menyadari bahwa apa yang dijelaskan Xiao Tian merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan Liu Yan ketika di rumah, sehingga hal itu benar-benar membuat keduanya kembali terkejut setelah Xiao Tian menjelaskan tentang dirinya yang bisa mendengar mereka dari istana. Tak langsung kembali ke istana, layaknya seorang pria sejati, Xiao Tian mengantar keduanya pulang. Meski begitu, dengan sikap manjanya, Ling Er ingin ikut kembali ke istana dengan alasan bahwa dia ingin makan malam bersama dengan sang pangeran. Namun pastinya Xiao Tian segera menolaknya karena baginya hal itu benar-benar sangat merepotkan, yang mana setiap kali Ling Er dan Liu Yan makan malam di istana bersamanya, dia bisa mendengar Yang Ming atau ayah Ling Er memarahinya setiap malam. Tak menyerah begitu saja, Ling Er kembali memohon, bahkan dengan tatapan imutnya yang mana biasanya hal itu pasti bisa membujuk mangsanya. Namun sayangnya hal itu tak berarti bagi Xiao Tian yang kembali menolak. Bahkan setelah itu dia sedikit memberikan beberapa saran yang mana Ling Er setidaknya harus makan di rumah untuk menghargai ayahnya, tidak seperti dirinya yang sejak kecil tidak memiliki ayah atau ibu dan hanya hidup di ujung pisau. Mendengar masa lalu Xiao Tian membuat keduanya benar-benar sedih, sehingga sekali lagi Xiao Tian berusaha menenangkannya. Dan di momen itulah Yang Ming datang yang langsung memarahi Xiao Tian, mengira bahwa dia sedang menggoda putrinya padahal sudah memiliki sang permaisuri sebagai istrinya. Melihat itu, Liu Yan segera membela Xiao Tian dan mulai memarahi balik Yang Ming. Ditegur oleh putrinya, Yang Ming benar-benar tak bisa melawan, apalagi cara Liu Yan memanggil dirinya dengan sebutan kehormatan sebagai seorang menteri. Bagaimana bisa wanita yang begitu jujur dan penuh kasih sayang benar-benar telah jatuh di bawah kejantanan Xiao Tian, pikir Yang Ming. Setelah itu, untuk sementara waktu Yang Ming terus dimarahi oleh putrinya. Xiao Tian yang tak ingin ikut terlibat memutuskan untuk pamit pergi, tetapi sayangnya Ling Er dan Liu Yan berusaha mengikutinya dan menyuruh ayah mereka untuk makan malam sendiri. Merasa kalah, Yang Ming hanya bisa menghela nafas. Apalagi belakangan ini dia juga sedang disibukkan dengan masalah masuknya pengungsi dari selatan yang sampai sejauh ini belum terselesaikan. Ketika sedang berpikir bagaimana harus mengatasinya, entah mengapa Xiao Tian dan keduanya kembali dengan senyum di wajah mereka yang sedikit mencurigakan. Singkat cerita, setelah itu mereka semua memutuskan untuk makan malam bersama, yang mana makanannya sendiri dibuat khusus oleh Yang Ming. Dan mungkin alasan mengapa sebelumnya Xiao Tian kembali karena dia mendengar kehebatan Yang Ming dalam hal memasak dari keduanya. Yang Mulia Pangeran, cobalah masakannya.
Pada awalnya, ayahku hanyalah seorang sarjana miskin dan dia berhasil menipu hati ibuku dengan trik ini, ucap Ling Er yang langsung ditegur oleh Xiao Tian. Melihat interaksi keduanya, Yang Ming hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya ditakuti oleh putrinya terhadap Xiao Tian sampai-sampai dia menurut seperti itu. Namun mengesampingkan semua itu, dia memutuskan untuk meminta maaf terlebih dahulu dan menikmati makan malam. Dengan sikap yang dimiliki Xiao Tian, permintaan maaf Yang Ming sama sekali tak menjadi masalah. Xiao Tian yang baru pertama kali mencoba masakan Yang Ming benar-benar dibuat kagum dengan rasanya yang benar-benar luar biasa, seolah-olah hari ini merupakan hari terbaik yang pernah dia alami. Melihat itu, secara perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit Yang Ming mulai tertarik pada Xiao Tian. Apalagi dari rumor yang beredar, sang pangeran memiliki obsesi khusus terhadap makanan, minuman, dan selalu bersenang-senang seperti itu. Xiao Tian mencoba bertanya, bisakah dia sering datang berkunjung untuk makan karena dia benar-benar mengakui keterampilan memasak Yang Ming. Mendengar itu, meskipun tersenyum, Yang Ming sebenarnya sedikit enggan, seolah-olah Xiao Tian sedang membuat dirinya seorang menteri departemen menjadi juru masak pribadinya. Namun sebelum dia sempat menolak, Xiao Tian tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin dan itu merupakan cincin penyimpanan yang di dalamnya berisi banyak sekali batu roh. Aku pribadi akan menyumbangkan 1 juta batu roh ke Departemen Keuangan untuk bantuan bencana bagi pengungsi di selatan, ucap Xiao Tian yang memiliki dampak luar biasa karena di detik berikutnya sikap Yang Ming benar-benar berubah drastis, yang mana dengan tatapan tajamnya dia segera bertanya, "Pangeran, apa yang ingin kau makan besok? Kebetulan aku libur dan akan pergi memilih bahan sendiri untuk memastikan Anda makan dengan bahagia dan memuaskan." Ling Er dan Liu Yan hanya bisa tersenyum aneh melihat perubahan sikap Yang Ming. Yang Ming yang sadar segera mencairkan suasana dan mencoba bertanya apakah Xiao Tian benar-benar akan memberinya harta semacam itu. "Jangan khawatir, batu roh ini dibayarkan kepadaku oleh seseorang yang secara tidak sengaja menyinggung perasaanku," jawab singkat Xiao Tian, yang mana pastinya orang yang telah menyinggungnya adalah Gedung Awan Darah, sehingga ketika Yang Ming menanyakannya, dia hanya memintanya untuk tidak terlalu memikirkannya dan menganggap itu hanyalah uang pribadi miliknya yang seharusnya juga tidak diberitahu pada istrinya. Singkat cerita, tanpa rasa curiga sedikit pun, Yang Ming menuruti apa kemauan Xiao Tian dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mengabaikan Ling Er dan Liu Yan yang benar-benar tak bisa berkomentar, setelah itu keduanya kembali melanjutkan obrolan membahas tentang masa depan khususnya sehubungan dengan kemakmuran dinasti Yan Agung. Berbekal ilmu pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, Xiao Tian mulai mengusulkan beberapa rencana yang mana intinya dia menyarankan agar sebaiknya mereka menggunakan uang yang baru saja dia berikan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Para pengungsi di perbatasan selatan kekurangan segalanya. Mengapa tidak menggunakan uang ini untuk mempekerjakan mereka untuk melakukan sesuatu? Daripada membiarkan sekelompok besar orang berkumpul bersama untuk menganggur dan menimbulkan masalah, lebih baik menukar uang dengan makanan sebagai upah dan kita bisa mempekerjakan mereka untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan, merebus kembali gurun, mengisi perut mereka dengan makanan, dan membangun Yan Agung, ucap Xiao Tian menjelaskan apa rencananya, yang mana semakin banyak rencana yang dia ungkapkan, semakin besar pula keterkejutan Yang Ming karena dia sendiri sama sekali tak memikirkan strategi yang benar-benar sangat luar biasa seperti itu, sehingga dengan mudah dia menerimanya.
Bahkan setelah itu, dia juga sampai menyuruh Xiao Tian untuk pergi kepadanya jika lapar, yang hanya bisa membuat Xiao Tian tersenyum senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Dan mungkin hanya Ling Er dan Liu Yan yang mengetahui niat awal Xiao Tian. 3 hari kemudian, Ziru Yan yang masih berada di dalam formasi roh penyegel darah pembakaran akhirnya bisa menerobos ke tingkat 9 dari Ranah Santiville. Melihat itu, Jiashu berusaha melarikan diri bersama dengan sisa-sisa pasukannya. Namun sayangnya, usahanya itu sia-sia karena begitu Ziru Yan selesai berkultivasi, dengan mudah dia bisa menghancurkan formasi roh penyegel darah pembakaran sebelum akhirnya melepaskan beberapa serangan yang langsung membasmi pasukan Jiashu. Bahkan meskipun Jiashu menggunakan teknik andalannya, dia sama sekali tak bisa menghentikan serangan yang datang, yang membuatnya terlempar jauh ke belakang dengan tubuhnya yang benar-benar babak belur. Daripada langsung menghabisi Jiashu, Ziru Yan lebih mementingkan nasib dinasti Yan Agung, sehingga setelah menyerahkan semua masalah pada para pasukannya, dia segera mengajak Li Shuang untuk segera kembali ke ibu kota dengan harapan bahwa kedatangannya belum terlambat. Sekarang aku hanya bisa berharap Yan Agung tidak terlalu banyak menderita kerugian, ucap Ziru Yan. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.